harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Salam damai, salam kasih, dan selamat bertemu di dalam firman Tuhan renungan kita pada waktu ini. Semoga pelajaran yang kita dengar menjadi satu nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau di atas kebaikan dan kemurahan-Mu, memberkati kami sepanjang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran berjudul memberi atau tidak memberi. Itu persoalannya. Jun 16. Lukas 12 ayat 33. Ia Tuhan segala milikmu, dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak mendapat menjadi tua, sesuatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan ayat ini dengan penjelasan melalui firman Tuhan. Orang ramai biasanya berbeza-beza pendapat tentang bersedekah. Ada yang menyokong memberi sedekah dan ada pula yang menentang. Mereka yang menolak memberi sedekah berpendapat bahwa itu tidak membantu orang keluar daripada suatu situasi, tetapi akan menjadikan mereka tidak boleh berdiri di atas kaki sendiri. Lihat, ini adalah pandangan ramai orang, berbeza-beza yang mereka pikirkan. Pepatah Cina mengatakan bahwa lebih baik mengajar orang bagaimana memancing daripada memberi mereka ikan. Dan ada juga yang mengelak daripada bersedekah karena mereka percaya bahwa dengan berbuat demikian mereka memerangi maksiat, kemalasan, atau rangkaian pengemis terancang yang dikaitkan dengan pemerdagangan manusia. Nah, saudara-saudara, kita sudah dengar bagaimana pandangan-pandangan pendapat daripada orang ramai. Saudara-saudara, perkara ini begitu penting sehingga menjadi topik pembahasan perundangan di negara-negara berbagai dunia. Di Paraguay, seorang senator membentangkan rang undang-undang untuk melarang memberi sedekah di tempat awam. Di Sweden, seorang profesor mencadangkan larangan memberi sedekah kepada pengemis jalanan. Di Spanyol, bioskop Bilbao mengesyorkan agar tidak memberi sedekah di pintu gereja. Sedangkan di Indonesia, hukuman berat dikenakan kepada mereka yang memberi uang kepada pengemis. Apakah semua ini adalah hal yang
kita dengar baik? Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan penjelasan lain. Namun, adakah undang-undang akan berkesan dalam membersihkan jalan daripada kemiskinan, maksiat, dan rasuah? Adakah Anda pikir jika Anda berhenti bersedekah, orang akan bekerja lebih atau kurang maksiat? Bukankah apa yang ingin kita hapuskan ialah perasaan bersalah yang ditimbulkan oleh keegoan hati kita atau perasaan tidak selesa apabila berdepan dengan mereka yang memerlukan? Mari kita pikirkan ini dan kita coba jelaskan ini dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tajuk, memberi atau tidak memberi itu persoalannya bagi kita. Dikatakan oleh penulis, dia juga berpendapat bahwa bersedekah bermakna mengelak maksiat atau sifat malas. Namun saya memilih untuk mempersoalkan motif saya berbanding keadaan atau niat dari luar. Daripada melihat ke arah lain, apabila melihat seorang yang memerlukan, mengapa kita tidak terfikir untuk membantunya dan memberinya lebih daripada apa yang diharapkan? Ini yang dikatakan oleh penulis renungan kita. Seorang wanita berkata seperti itu selepas menyeberang jalan untuk membeli jarum untuk pasangan buta. Itulah yang mereka perlukan. Saya sangat meragui mereka memerlukan jarum itu, tapi sama seperti kita, dia merasakan keinginan yang kuat untuk membantu. Jadi pada waktu ini adalah pelayanan, membantu kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, jangan menahan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Amsal 3 ayat 27 hingga 28. Jadi firman Tuhan begitu jelas mengatakan, bantulah pada saat itu. Yesus mencadangkan supaya kita menjual segala yang kita miliki untuk membantu mereka yang memerlukan. Kita mempunyai banyak benda yang tidak kita perlukan. Mari kita sama-sama melenyapkan sifat mementingkan diri kita dengan memberi kepada mereka yang sedang memerlukan di luar sana. Semoga apa yang kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, jadi nasihat yang baik buat kita saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan di sorga, puji syukur berkat-Mu. Kau sudah mengajar kepada kami hal yang baik untuk melayani kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu. Amin. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu.